Hi, I'm Italo Gani. I'm Zahra, and you are watching Impact Talk. Where we have in-depth conversation about building and growing startups. With the people that was there from the start. No fluff, no sparkling stuff. We dive in and tease out valuable insights and applied knowledge from our created guests. So that you can grow your startup and build successful company that will last. So, get ready to catch because someone is about to drop some wisdom. This is Impact Talk by Impact 2. This podcast is supported by Panasonic. Welcome builders to Impact Talk, Impact 2 video podcast. Hari ini kita kedatangan Agung Nugroho, one of the inspiring people behind Kudo. Kudo kan udah di-acquired sama Grab ya. Sebenarnya ada nggak sih istilah, tadi gue sempat bingung sih, istilah mantan co-founder atau lu masih co-foundersnya Kudo? Sejujurnya gue juga agak bingung apa itu mantan co-founder. Tapi I think kalau buat gue co-founder itu lebih ke legacy lah untuk apa yang udah pernah dilakukan gitu kan. Karena sekarang Grab sudah mengakuisisi Kudo dan sekarang sudah menjadi Grab Kios sebagai bagian dari overall Grab juga, dan manajemennya juga bukan di gua lagi secara langsung. Jadi sebenarnya dibilang co-founder aja juga udah cukup sih, tapi kan gua nggak pakai any executive decision di sana. But you are starting the legacy of Kudo ya, benar-benar. You are a founder co-founder. Yes, kalau gitu masih co-founder lah. Nah, Gung, sebenarnya boleh cerita tentang dirimu nggak sih, Gung? Background lu gitu kan. And Kudo is your first company ya? Yes. Okay. Menarik. Mungkin first company langsung exit. Wow, everybody's dreaming. That was I think tentang exit menurut gua banyak invisible hand, divine intervention yang menurut gua itu perlu disyukuri. Tetapi mungkin dari awal sedikit cerita tentang gua itu anak teknik kimia ITB. Dari dulu pas masuk teknik kimia, kenapa? Karena mungkin itu jurusan yang paling seru aja sih kan waktu dulu. So didn't realize what is coming ahead after that. Gitu. Gua kimia ngulang 3 kali di ITB. Lalu terus dari situ gue masuk BCG karena gue realize pas di teknik kimia kayaknya even mencari jati diri, dan di sana kayaknya gue realize bahwa bisnis is my passion gitu. Terus sambil masih mencari jati diri, biasanya paling cocok jadi konsultan gitu, karena bisa ngeliat banyak companies, bisa belajar juga. So I use my first career di BCG untuk belajar banyak tentang bisnis. Dan di sana sekitar 4,5 tahun, hampir 5 tahun. Dari situ gue dapet kesempatan untuk pergi MBA di Berkeley gitu. Jadi, nah di sana lagi gue belajar untuk melihat itu di tahun 2012 sampai 2014. Di sana itu waktu gue mulai MBA itu Uber juga baru di launch di Amerika. Jadi Uber was a magical thing at that time. Wah, gue pencet pakai smartphone, dipencet bisa datang mobil. Wah, di sana aja masih hype banget waktu dulu. Gue masih ingat itu cuma dipakai oleh sosialita dan kalangan tertentu di Silicon Valley. Gitu, yang lama-lama makin banyak. I think waktu MBA di US gue belajar bahwa dengan teknologi semuanya itu jadi mungkin. Gitu. Dan dengan teknologi yang tidak efisien bisa jadi lebih efisien. Gitu. Dan dari sana gue realize, wah, pas balik ke Indo, waduh banyak sekali inefisiensi dari segala bidang. Kayaknya seru nih kalau bikin sesuatu. Gitu. Jadi pas semester terakhir, gue barengan Albert, my co-founder, yang kebetulan juga MBA bareng, sekelas bareng. Dan akhirnya kita thinking on pas balik,
Albert bisa balik lagi ke Apple waktu itu dan gue bisa balik lagi ke BCG. Tetapi we both decided untuk why don't we create something yang mungkin bisa berguna, cross finger. Nah, mulailah kita bikin ide sebagai bagian actually dari kuliah waktu itu. Nah, jadi dari kuliah, salah satu mata kuliah kita adalah entrepreneurship, terus resultnya adalah harus bikin ide. Why don't we create something out of it? Yang emang kita believe in. Nah, dari situ muncul cikal bakal Kudo gitu. Nah, boleh cerita Kudo apa supaya orang Kudo tahu itu sendiri adalah kalau kepanjangannya itu iseng-iseng berhadiah waktu dulu dapat kepanjangan yang lumayan bagus tuh. Kudo itu kios untuk dagang online. Oh, baru tahu itu kepanjangan. Oh, gitu. Jadi itu iseng-iseng berhadiah yang lumayan lucu juga dan cukup pas. Dan basically Kudo itu sebenarnya kita ciptakan dengan problem statement yang very simple. Problem statementnya adalah di Indonesia banyak pedagang atau banyak orang yang belum melek digital. Dan kalaupun melek digital, mereka tidak melakukannya secara produktif untuk hal-hal yang produktif, gitu. Jadi gimana caranya enable mereka dengan digitalization supaya mereka bisa lebih produktif untuk menjual barang, untuk berinteraksi dengan sekitarnya. Kira-kira awalnya itu, gitu. Jadi itu adalah problem statementnya dan di situ kita mulai sebagai bagian dari school project gitu, sambil mencari-cari investor gitu. Sambil ya kayak semacam testing the water dulu lah, ini kalau bisa dijual ke investor mungkin ada sesuatu yang bagus dari ide ini gitu. Kalau waktu itu masih di Amerika, belum pulang, kita punya deadline seperti ini, lucu sih. Jadi pas pulang, kalau kita sampai pulang kita belum dapat investor, ya udahlah, berarti ide is just an idea gitu. Balik lagi ke domain masing-masing gitu. Nah, terus seminggu sebelum kita pulang, itu gue punya dulu dorm gue atau kos-kosan gue di US udah selesai gitu. Gue udah ngungsi ke tempat orang lain. Albert juga udah ngungsi ke tempat orang lain gitu. Udah nggak punya rumah karena tinggal seminggu sebelum kita cabut gitu. Kita ketemu Wilson di Amerika, di US, kebetulan dia lagi visit, dan langsung di sana dia realize the opportunity of this in Southeast Asia and in Indonesia especially, and then only 1 week before we went home, East Ventures invested in us. Nah, langsung wah, jadi beneran nih kita kerjain nih, pas banget gitu loh. Jadi karena kita punya deadline. Kalau kita balik kita belum dapat investment, ya udahlah bye bye, kita balik lagi ke kampung masing-masing gitu kan. Iya. Kira-kira gitu sih. Jadi. Tapi lu udah balik ke, tadi lu bilang lu balik ke BCG. Kita bisa balik, kita punya opsi. Oh bisa balik, tapi belum. Oke. Kalau misalnya tadi idenya ya udah nggak dapat investment ya kita balik ke perusahaan masing-masing gitu, pulang kampung ke kampung masing-masing gitu. Tapi ya nasib berkata lain, that's why kayak yang gue bilang tadi, kayaknya ada perjalanan yang udah lumayan diatur juga sih. Jadi kayak wah seminggu sebelumnya, dan kita benar-benar nyari loh, kita waktu itu benar-benar nyari, tapi banyak kan memang US investors. Dan gimana US investors ketika kita bilang kita mau mengempower pedagang warung kelontong dengan teknologi, mereka nggak ada konteksnya gitu loh. Jadi it was quite tough juga untuk giving the context for them. Tapi ketika East Ventures datang, Wilson datang dan langsung ngerti cetek gitu. This makes sense. Kira-kira gitu. I see. Menarik. Nah, kan lu 4 tahun ya di BCG ya, Gung ya, dan banyak sekali juga para early stage startup sekarang itu yang datangnya dari business consultant ya, BCG, Bain, McKinsey segala macam. Nah, kalau BCG atau all this business consultant is about planning rapi ke depan gitu for corporation. Sedangkan startup is all about loncat, build the wing on the way down gitu kan. So, is it totally
Gimana lu mindset as a planner di business consultant and you become a founder of Kudo building the product from Yes, scratch yes. gitu kan? Actually it took quite an interesting journey juga untuk unlearn and learn again. Tapi yang paling penting ada beberapa hal sih yang pertama mungkin yang gue bisa dapatkan dulu. Did I appreciate my experience in consulting? I think very much yes. Kenapa? Karena dari consulting, I know the standard. I know how a good company is being run. I know how a good CEO is making a decision. What is important for them? What do they see as a strategic move, misalnya? Karena when we were consultants, banyak hal tentang bikin strategi, tentang bikin culture, tentang cari market yang bagus di mana, gitu, tentang operations efficiency seperti apa, gitu. Jadi di sana, I think give me a good structure untuk bisa running secara confident, gitu. Paling tidak confidentnya itulah yang membuat gue lumayan bisa pede untuk starting something that I think it's good enough, gitu. Nah, confident itu lama-lama semakin besar dan itu yang diperlukan ketika startup, karena if you don't believe in yourself, then who will believe in you, gitu kan? Kita harus percaya dulu apa yang kita lakukan itu benar, meskipun belum tentu benar ya, mungkin salah juga, cuman kita harus percaya dulu bahwa apa yang kita lakukan benar, gitu. Nah dari situ that really helps, dan benar kata lu, emang startup is about trial and error. Nah di sanalah kita juga jadi kalibrasi juga gitu loh, itu yang di bagian unlearn-nya gitu. Jadi yang tadinya harus very structured, mau nggak mau harus deviate ke reality. Yang tadinya wah udah bikin planning, kayak misalnya bikin OKR untuk tim sales gitu. Wah, canggih nih OKR-nya udah gini. Wah, udah macem-macem gitu. Cuma tim salesnya langsung, kok nggak ngerti ya Pak ya, bingung Pak. Gitu. Nah, berarti harus ada yang di-adjust. Nah, it's a reality check juga. Gitu. Dan itu, I think nggak ada resepnya sih. Harus di experience dan ditelan aja sih. It's part of the learning curve as a startup founder, early startup founder. Kira-kira gitu sih. Masih. Kalau si Albert itu is an engineer atau apa ya? Albert, Albert's background was an engineer, computer. Engineer ya. Gitu. Dia work in Apple before. So I think gua dan dia cukup beruntung juga kita berdua bisa ketemuan gitu loh. Karena it's quite a match profiles juga antara bisnis dan produk, bisnis dan engineering lah basically. Ya. Karena kemarin lu sempat bilang kan, you are very into business model, business modeling, strategi kayak gitu kan. Dan sebenarnya kombinasi dengan Albert sebenarnya is a perfect combination ya. Yeah, so thank God that I think that was, who knows that gua sama dia sekelas gitu di MBA di Berkeley. Like nobody knows, like that was just happen. I see. Menarik. Nah, kalau bisnis model and strategi gitu ya, Gung. In early days, how important, and ceritanya gue nggak tahu di dalam Kudo pernah ada pivoting atau apa nggak sih? Ada. Jadi awalnya Kudo itu lucu kan, Kudo itu kan kios untuk dagang online ya ceritanya, dan sebenarnya visionnya nggak terlalu berubah, tapi eksekusinya banyak pivotnya juga sebenarnya, karena awalnya itu kita bikin sebuah standing kios. Kita pikir kita bisa menempatkan ini di mall-mall supaya orang bisa berinteraksi dengan kios ini untuk kita bisa menjual barang-barang digital. Kayak misalnya vouchers, tickets, and everything gitu. And I remember itu 2014 awal kali ya. 2014 akhir, 2015 awal. Nah, di situ itu waktu pertama kali launch, gue masih ingat itu di Mall Citraland, jam 3 pagi, itu udah loading barang kayak semacam standing kios gitu, yang tingginya mungkin
sepinggangnya lu lah Italo gitu. Hmm. Jadi untuk bisa dipencet-pencet sama orang gitu. Loading barang jam 3 pagi, terus habis itu ngelihat setting segala macamnya. Wah, udah kita happy nih. Wah, akhirnya kita bisa launching gitu. Pas mallnya buka, kita expect that, wah, banyak orang yang datang. Gue melototin dari ujung gitulah, gue liatin. Sehari cuma ada 3 orang kali dari pengunjung mall yang ikut menyentuh itu. Kayak, okay. That was quite a bump to me, and for everyone gitu loh. Hari kedua lebih dikit lagi, dari 3 like almost nggak ada orang yang itu. It was really bump. Terus gue tanya gitu di hari kedua, dan ini gue liatin in person, gue nongkrongin dari mall buka sampai mall tutup men, setiap hari. Sedih banget. Tapi gue tanya, kenapa sih lo nggak sentuh gitu, nggak even pegang gitu? Gue nggak ngerti itu apa. Gue takut kalau gue pegang ntar rusak lagi. Bener juga sih. Kita mau sok keren, mau udah cool kayak futuristik gitu gaya kiosnya. Tapi orang takut pegangnya. Oke, hari ketiga gue langsung hire, sedikit private ini ceritanya. Gue langsung hire kayak SPG gitu. Kasih SPG 2 orang gitu di sana. Sambil bantu, woi, ayo dipakai gitu. Wih, lumayan. Banyak yang datang. Gitu. Tapi udah banyak yang datang, udah ada interest. Tapi kok nggak ada yang beli ya? Masih nggak ada transact gitu loh. Tapi udah banyak yang datang. Wah, something is right but not right enough gitu menurut gua. Itu gua masih melototin. Pokoknya mau buka sampai mau tutup itu gua ada di situ terus. Wah, belum pas gitu. Terus akhirnya kita iterate, dalam waktu 2 minggu kita realize bahwa standing kiosk station is not working. Kita copot itu standing kiosknya, kita hire SPG banyak, kita convert itu ke slightly more portable, dan supaya SPG-nya bisa bawa muter keliling mall. Wah, langsung. Itu dirubah di hari keberapa tuh? Itu di minggu kedua lah. Minggu kedua, oke. Gitu. Wah, terus kencang, bagus gitu, dimana traction ada interaction gitu, dan ada transaction. Terus kita realize apa yang penting dari model ini ya, dari model bisnis ini adalah trust ternyata. Orang bisa ngobrol dulu, orang bisa tahu dulu ini apa, dan orang baru mau membeli. In general, orang Indonesia itu banyak bertransaksi pertama dari trust. Kalau orang udah percaya, baru dia mau. Tapi kalau orang stranger nggak bisa. Dan ternyata yang paling banyak beli apa? Adalah penjaga toko yang ada di sekitar situ, gitu. Terus gue pikir, wah, berarti kayak gini caranya jadi interesting nih. Jadi kayaknya kita harus feel in a different way, gitu loh. Itu di bulan pertama is all about product market fit, scaling, dan pivoting terus. Akhirnya kita bikin mini tablet yang kita kasih ke SPG. Gitu. Terus, sorry, kalau gue mau tahu, ini di bulan keberapa company ya? Ini masih di bulan pertama. Ini masih di bulan pertama. Bulan pertama launching ya? Bulan pertama launching. Dan launching itu berapa bulan setelah development? Setelah development itu sekitar 4 bulan. 4 sampai 5 bulan. 4 bulan, oke. Okay. Nah, jadi kita establish itu di Juli 2014. Juli Agustus lah 2014. Kita launching itu di bulan Januari 2015. Gitu. Nah, dalam waktu 1 bulan kita mikir, wah, kita nggak bisa nih kayak gini caranya, nggak ada traction gitu kan. Akhirnya kita liberate gitu. Jadi instead of lucunya masih di mall gitu. Kita instead of pakai standing, kita pakai SPG tapi di mall. Terus kita engage beberapa mall gitu. Terus pakai SPG segala macam, muter-muter pakai stand, pakai kios yang bisa dipegang gitu kan. Pakai tablet. Terus kita mikir, itu happening, usernya lumayan gitu kan. Usernya lumayan dari ya zaman dulu puluhan itu masih dibilang oke lah. Dari puluhan ke ratusan gitu. Berapa mall. Tapi kalau kayak gini lama-lama kita jadi importer
the biggest importer of tablet gitu di Indonesia. Yang gue masih ingat tablet 12 inch gitu. Ya gue inget waktu kalian pakai tablet itu ya. Ya, Awal-awal. nggak bisa gitu loh. Tapi model itu bertahan lumayan lama, dari tablet yang gede 12 inch pindah ke tablet 6 inch. Yang tadinya mau kita scrap, maunya kita ganti, jadi udah mulai masuk ke warung-warung tapi masih dikasih tablet. Gitu. That happens for maybe 6 months. Pindah dari tablet 12 inch ke 6 inch, terus itu berlanjut selama 6 bulan sampai kita realize bahwa kita harus import 10.000 tablet ke Indonesia. Nggak ada yang bisa fulfill. Terus kalau gua mau skill harus jadi 30.000, 50.000, gimana caranya? Nggak ada barangnya, bos, gitu. Nah, terus baru realize, yaudah yuk kita pindah aja jadi app, gitu. Terus akhirnya kita bikin Kudo aplikasi untuk agent. Nah, that was maybe 6 to 8 months process to realize that, gitu. It seems obvious right now. During that time, it was not very obvious. Ya dulu ya gue denger sih cerita yang itu, kalian ya jadi something yang obvious akhirnya ya, tapi sekarang udah nggak lagi. Kenapa nggak bikin app aja, selesai gitu. Tinggal diinstal semuanya APK-nya ke user-user. Ya dari situ langsung yang tadinya kita bilang 5.000, 10.000 itu bagus, akhirnya bisa ratusan ribu. Menarik. Nah, sekarang gue balik ke pertanyaan building Kudo. Apa sih Kudo 1 tahun pertama atau berapa bulan pertama tuh karyawannya berapa banyak? Gimana sih lu gain the team, the talent, and how you build the culture, when you build the culture gitu? I think as a founder, lu itu mulai dari apa ya? Mulai dari leader sampai tukang bersihin toilet. Gitu. Karena kalau waktu dulu di awal-awal gue datang jam 6 pagi ke kantor, kita punya kantor itu gue masih ingat di Bintaro, di atas sebuah ruko, tapi kita cuma ambil lantai 2-nya, di bawahnya itu bekas restoran gitu. Jadi ketika gue mau interview, waduh pagi-pagi gitu jam 8 mau interview orang engineer pertama gitu, nggak ada. Gue masuk gitu kan, gue buka, nggak ada office boy lah, terus WC-nya masih kotor, ya gue bersihin WC dulu pagi-pagi supaya nanti kalau dia mau kamar mandi WC-nya bersih gitu. Ya udah. Ini bulan pertama gitu atau? Bulan pertama, minggu pertama. Minggu pertama. Terus habis itu gue interview engineer yang untung mau masuk gitu. Untung nggak sempat kamar mandi, langsung pulang. Tapi I think at the end hiring pertama itu yang beberapa, I think the first few hires are very important, dan dari situ I think itu akan menjadi trajectory ke depannya. Dan satu hal sih yang selalu diingat ketika kita itu sebagai founder itu, pertama adalah harus believe in the idea, like believe as in really believe in it, because otherwise if you don't believe it, orang lain nggak akan percaya gitu loh, dan orang lain nggak akan join. Dan ini borderline antara jual mimpi sih waktu dulu. Jadi literally awal itu produknya belum ada, berarti benar-benar cuma jual mimpi, kita akan bikin kayak gitu. Dan zaman dulu itu di tahun 2014 itu jauh banget lah, beda banget sama yang sekarang. Sekarang itu semua orang udah sophisticated, udah ngerti like teknologi, udah ngerti ekosistem dan segala macam. Zaman 2014 engineer itu benar-benar nggak ngerti. Ada untungnya juga, jadi nggak ngerti, jadi nggak picky juga. Jadi oke, kita mau bangun gini, gue jual mimpi, mau mereka, wah puji Tuhan. Sekarang lebih susah karena yang jual mimpi udah banyak. Exactly. Jadi kalau gue lihat sih ada untungnya juga sih, banyak orang yang nggak ngerti beginian gitu loh. Jual mimpi masih laku gitu kan. Nah tapi benar-benar mimpinya kejadian kan. Amin, mimpinya bisa kejadian. Dan I think
di awal-awal kita benar-benar mungkin first time hires are very important, dan kita harus tahu apa yang kita perlu. Kenapa? Karena kita nggak punya all the resources in the world. Kita nggak punya apa-apa. Kita cuma punya uang cukup untuk hidup beberapa bulan dari investors. Make sure that selection and that use of money is very prudent, gitu. Nah, di awal kita hire beberapa engineers, kita hire beberapa team sales, sisanya ya the founder are doing it, gitu. Albert dan gua yang ngerjain gitu loh. Mulai dari accounting, mulai dari HR, mulai dari even sales team, kita yang ngerjain semuanya gitu loh. Kenapa? Karena I think as a founder, kalau prinsip gua, kalau lu mau tim lu bagus, lu harus bisa ngerjain sendiri dulu. Kayak misalnya sales gitu. The first maybe few hundreds or thousand agents, ya gue sendiri yang convince gitu loh. So that gue tahu standarnya di mana, painnya di mana, susahnya di mana. Mereka maunya karena apa, atau nggak maunya kenapa gitu. Jadi ilmu itu yang nanti diturunin ke tim sales. Gitu. Oke, menarik. Good questions. Jawabannya nggak ada formulanya sih. It's a totally gut feeling gitu. Yeah, I think it was really stressful, right? Especially I think the most stressful is how to make my team itu tetap excited about it. Nah, there was a time that few months gua sama Albert udah benar-benar nggak terima gaji sama sekali, udah nol gitu, sama sekali nggak gitu. Dan ya for the team to still survive gitu. Nah, setelah users, jadi setelah mikirin usersnya udah ada gitu ya, how are we going to build the engagement and relationship with the users?